ulumi fid dharaini amin. Babu istihbabi hamdillahi ta'ala lil mas'uli an halihi au hali mahbubihi ma'a jawabihi iza kana fi jawabihi ikhbarun bitibi halihi. Ini bab menerangkan tentang dianjurkannya mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, kepada orang yang ditanya tentang kondisinya. Jadi kalau kita ditanya gimana keadaan ente, ya kalau memang kondisi kita baik-baik saja, kita bilang alhamdulillah. Itu jawabannya tuh bagus begitu, alhamdulillah. Itu namanya ada orang nanya ya tentang kondisi dia, ya keadaannya dia lagi baik, maka dibilang alhamdulillah. Sunnahnya begitu, ya alhamdulillah. Bahkan orang ya kalau memang walaupun situasi kondisinya lagi kurang enak sama dia, tapi kalau ada yang nanya dibilang alhamdulillah, maksudnya dia husnuzon sama Allah, mudah-mudahan entar jadi bagus semuanya. Itu maunya jadi obat. Ya, enggak dibilang, gue lagi repot banget, gue lagi sibuk banget, gue lagi susah banget. Enggak begitu dibilang. Alhamdulillah. Jawabannya itu satu, alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan segala kesusahannya itu bisa diangkat nanti sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu. Jadi ya, itu jawaban yang terbaik. Jadi kalau ada orang ditanya tentang kondisi dia, maka dianjurkan baca hamdalah, alhamdulillah. Auhala ya atau anhali auhali mahbubihi, atau tentang kondisi orang yang dicintainya, dinanya gimana tuh kabarnya dia, teman ya kan dia ya, nggak langsung ketemu, tapi mungkin ketemu sama seseorang dan dia ingin nanya kepada si A yang memang si A itu dia cintai, gimana kalau keadaan dia? Oh alhamdulillah juga dalam keadaan sehat. Nah begitu. Jadi kita jawab juga dengan ucapan alhamdulillah. Ya, ma'a jawabihi, bersama jawabannya, iza kana fi jawabihi, apabila ada di dalam jawabannya ikhbarun bitibi halihi, ada informasi tentang baik kondisinya. Ya, kebetulan memang kita tahu tuh kabar orang tadi ya baik aja, makanya bilang alhamdulillah dia sehat. Nah, kita bilang begitu. Ya, tapi kalau memang ada kabar, oh ya dia emang lagi kurang sehat, ya mudah-mudahan dah biar cepat sehat. Nah, seperti itu. Jadi dijawab alhamdulillah terhadap orang yang ditanya atau orang yang dicintainya lagi ditanya. Ya, maka dia tahu tentang informasi orang tersebut. Dia lagi sehat, kita bilang alhamdulillah dia sehat aja kabarnya sih. Ya, begitu. Nah, itu kita jawab alhamdulillah. Rawaina fi sahihil Bukhari, kami riwayatkan di dalam sahih Bukhari an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma. Hadis ini riwayat dari sahabat Abdullah bin Abbas, semoga Allah memberikan keridhaan buat keduanya. Anna Aliyan radhiyallahu anhu kharaja min indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah keluar dari sisi Rasulullah SAW fi wajhihi, terkait tentang sakitnya Rasulullah allazi tuwfiya fihi, yang memang Rasulullah akhirnya wafat ya dengan sakitnya itu. Faqalan nasu, maka manusia, masyarakat pada nanya sama Sayyidina Ali. Sayyidina Ali habis menjenguk Rasulullah yang memang saat itu Rasulullah lagi sakit. Ya Aba Hasanin, wahai Abu Hasan. Kunyah Sayyidina Ali Abu Hasan, karena Sayyidina Ali punya anak yang pertama namanya Hasan, yang kedua Husain. Makanya Sayyidina Ali dipanggilnya Abu Hasan. Ya Aba Hasan, wahai Abu Hasan, kaifa asbaha Rasulullah SAW, bagaimana kondisi Rasulullah SAW saat ini? Faqala asbaha bihamdillahi ta'ala bari'an. Ya begitu kata Sayyidina Ali, semoga ya Allah ya berikan kesehatan, kesembuhan, ya alhamdulillah, dengan memuji kepada Allah. Jadi Sayyidina Ali muji kepada Allah dengan harapan semoga Allah sehatkan, sembuhkan sakitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Babu mayaqulu iza dakhala suqa. Ini bab menerangkan doa yang orang baca apabila mau masuk pasar. Tuh, kita kalau mau masuk ke pasar ada doanya. Bahkan pahalanya ntar gede. Ya, jadi kita mau mendapatkan ganjaran pahala yang besar bukan di masjid aja ternyata. Bukan hanya di musola aja.
ke pasar pun nanti dapat pahala yang besar kalau ilmunya kita tahu. Ya, jadi masuk pasar ada doanya. Kalau kita baca itu doa pada saat lagi mau masuk pasar, ganjaran pahalanya besar sekali. Nah, ini di sini ada riwayatnya. Rawaina fi kitab Ibnu Tirmizi wa ghairihi, kami riwayatkan di dalam kitab Imam Tirmizi dan lain daripada Imam Tirmizi. An Umar bin Al-Khattab, riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dakhala suqa, siapa yang masuk ke pasar, faqala, lalu dia bilang doanya nih, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu baca gitu. Seperti baca habis sholat, seperti baca kita habis ziarah kubur. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu doa kita baca kalau mau masuk pasar. Tuh, jadi kalau kita pengen dapat pahala yang gede, ini nih Bapak Ibu baca. Ini jarang yang baca ini. Ya, kecuali orang-orang yang suka ngaji, ya pasti dia tahu udah. Ya, dibaca dah. Sampai masuk pasar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa tuh manfaatnya? Ya, manfaatnya tuh Bapak Ibu kalau kita masuk pasar baca itu doa, apalagi yang tiap hari ke pasar, enak bener. Baca nih doa. Pahalanya kataballahu lahu alfa alfi hasanatin. Allah akan tuliskan buat orang yang baca tadi 1.000.000 kebaikan. Alfa alpin itu 1.000.000, 1.000.000. Orang Arab kan begitu modelnya. Ya, 1.000 sama 1.000 dikaliin, ya itu berapa? 1.000.000. Ya, jadi 1.000.000 bahasa Arabnya alfu alpin. Ya, jadi 1.000.000 kebaikan. Banyak gak tuh? Banyak. Berarti kita ya, kalau orang yang suka ke pasar tuh pahalanya gede dia tuh. Ya, jangan disangka mau ke masjid aja yang pahalanya gede. Ternyata orang ke pasar pahalanya gede juga. Kalau dia tahu ilmunya. Masuk pasar dibaca doanya ini. Ya, ntar masuk pasar lagi dibaca lagi di doanya. Dia masuk pasar lagi dibaca lagi di doanya. 1.000.000 kebaikan Allah tulis. Wa maha anhu alfa alfi sayiatin, dan Allah akan hapus 1.000.000 dosa kesalahan. 1.000.000 dosanya kesalahannya gara-gara dibaca ini ketika masuk pasar diampunin. Wa rafa'alahu alfa alfi darajatin, dan Allah angkat derajat 1.000, ya 1.000.000 derajat buat dia. Diangkat. Kalau 1.000.000 derajat udah tinggi banget tuh. Ya, 1 derajat aja udah tinggi. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Orang yang beriman, orang yang nyari ilmu diangkat beberapa derajat. Nah, gara-gara dia punya ilmu, masuk pasar, diamalin, dibaca doa, itu 1.000.000 derajat ya diangkat untuk orang itu. Ya, sama Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Hakimu Abu Abdillah fil Mustadrak. Hadis ini riwayat Imam Hakim. Imam Hakim itu siapa? Abu Abdillah di dalam kitab Mustadraknya. Ala sahihaini, atas sahih Bukhari, sahih Muslim, min turukin kasiratin, dari beberapa jalan yang banyak. Kalau kata orang Jawa, ya yang akeh. Kasiratin kang akeh. Dari piro-piro jalan kang akeh. Begitu. Wa zada fihi fi ba'di turukihi, dan beliau menambahkan di sebagian ya jalan-jalannya. Wabana lahu baitan fil jannati. Ya, ini juga nih rahasianya. Di dalam riwayat yang lain, siapa orang yang masuk pasar baca doa di atas tadi, maka Allah buatkan 1 rumah di dalam surga. Masya Allah. Nih bana lahu baitan fil jannah. Makanya ada tuh amalan-amalan yang membuat pahalanya dia dibuatkan rumah di dalam surga.
Di antaranya kalau mau masuk pasar baca doa ini. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu dalam hadis lain sahih hadisnya, ya Allah buatkan satu rumah di surga. Tuh, rumah di surga enak banget udah. Amalan yang kedua, saya baca juga hadisnya ada. Itu siapa yang habis sholat subuh baca kulhu 10 kali. Ya, habis sholat subuh baca kulhu 10 kali. Itu salah satu manfaatnya Allah buatkan surga. Ya, rumah di dalam surga. Ya, bana lahu baitan fil jannah. Allah buatkan satu rumah di dalam surga. Yang ketiga, ada hadis lagi begini. Siapa yang sholat duhanya 12 rakaat, banahullahu baitan fil jannah, maka Allah akan buatkan orang itu ya rumah di dalam surga. Nah, itu sholat duhanya berapa rakaat? 12 rakaat. Walaupun kagak tiap hari. Ya, kita kalau lagi sempet nih waktu luang gitu tuh Bapak Ibu buatkan sholat duha 12 rakaat. Kalau lagi repot banget ya minimal 4 rakaat dah. Lagi repot, lebih repot lagi ya 2 rakaat dah. Nah, begitu. Jadi 2, 4, ya, kemudian 6, 8, 10, 12. Kalau yang 12 itu akan dibuatkan satu rumah di surga. Tapi kalau dalam kitab Asbah wan Nazair dijelaskan itu 8 rakaat sholat yang bagus, sholat duha 8 rakaat. Nah, begitu. Minimal 2 rakaat udah mewakili orang kalau sholat duha 2 rakaat dalam hadis Nabi udah mewakili seluruh persendian-persendian yang ada dalam tubuhnya itu sudah bertasbih ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan sampai kagak sholat duha. Ya, itu begitu. Ini kita di bulan Ramadan udah biasakan sholat duha. Selesai Ramadan terus diamalin sholat duha. Ya, jangan sampai kita tinggalkan walaupun cuma 2 rakaat. Ya, tapi kalau masih bisa 4 rakaat. Masih bisa lagi tambahin terus 8 rakaat. Masih bisa lagi tambahin sampai 12 rakaat. Jadi minimal sholat duha 2 rakaat, maksimalnya 12 rakaat. Ada lagi sholat yang Nabi pesan kepada salah seorang sahabatnya. Ya, Nabi pesan kepada sahabatnya ada 3. Yang pertama, jangan tinggalin sholat witir. Tuh, sholat witir. Yang duha tadi udah. Ya, yang kedua sholat witir. Jadi duha sama witir itu satu pasang, satu paket. Kalau yang ganjil namanya witir, yang genap namanya apa? Duha. Walaupun tiap malam cuma 1 rakaat, syaratnya udah sholat isya. Pokoknya sholat witir itu syaratnya kalau udah sholat isya. Sama seperti sholat tarawih, syaratnya harus udah sholat isya dulu. Ya, tapi yang bagus ba'diyah isya dulu. Ada orang sholat tarawih belum sholat ba'diyah isya, habis isya langsung tarawih. Tujuannya supaya cepat selesai. Sholat ba'diyah isyanya ditinggalkan. Ada tuh, jangan. Ya, jadi ada yang nanya, mana yang lebih penting ba'diyah isya sama sholat tarawih? Ya dua-duanya penting. Makanya jangan dibanding-bandingin. Udah dua-duanya gunain, kita manfaatin, kita amalin. Sholat ba'diyah isya kita ya laksanakan karena itu termasuk apa? Sunnah muakkadah. Ya, jadi ada 10 nih Pak. Ya, sholat rawatib yang termasuk sunnah muakkadah. 2 rakaat sebelum subuh yang kita kenal dengan sholat sunnah subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat ba'diyah maghrib, kemudian 2 rakaat ba'diyah isya. Ya, itu 10 itu jangan ditinggalin. Walaupun kita lagi repot banget, kita lagi sibuk banget, tetap. Ada satu hadis saya baca, Nabi Muhammad ya kira-kira jam 4 ngantuk banget. Menjelang subuh jam 4 Nabi ngantuk. Nabi pesan sama sahabat Bilal bin Rabah, "Hai Bilal, tolong saya pengen tidur dulu nih. Entar kalau udah subuh bangunin ya." Gitu. Jadi Nabi Muhammad pesan sama Bilal begitu. Kata Bilal, "Iya siap ya Rasulullah, tidur dah." Ya, tidur. Bilal tidur juga. Ya.
Ternyata Bilal tidur juga Bapak, Ibu, Saudara. Bangun-bangun udah mau jam 8. Ya. Udah siang. Lalu ya Nabi bangun. Ternyata Bilal ya tertidur juga di mana? Gimana ente Bilal? Saya pesan suruh bangunin saya lah, ente tidur juga. Iya ya Rasulullah, saya juga sama engkau. Terus bagaimana? Bilal tetap disuruh azan subuh. Terus sholat sunnah subuh juga. Habis itu baru Nabi sholat subuh. Nah, padahal udah jam 8 tuh, udah siang. Ya, udah siang. Nah, itu pernah terjadi. Ya, jadi artinya apa? Artinya sholat sunnah subuh begitu penting. Ya, sholat sunnah subuh begitu penting, jangan kita tinggalkan. Sehingga ada hadis yang menyatakan raqatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Sholat sunnah ya subuh, sholat sunnah fajar maksudnya. Itu sholat sunnah fajar sama sholat sunnah subuh sama qobliyah subuh dia juga. Saya dulu waktu ngaji sama Mu'alim Syafi'i Hazami pernah nanya, Mu'alim itu sebenarnya sholat sunnah fajar apa sih? Sebab saat itu berkembang ada yang punya pendapat sholat sebelum subuh dikata sholat sunnah fajar. Kata Mu'alim, ya enggak begitu. Kata Mu'alim sambil senyum, ya enggak begitu. Yang dimaksud sunnah fajar, ya sholat sunnah subuh. Sebab fajar ya subuh. Kalau belum azan tidak sholat, itu namanya bukan sholat fajar. Ya sholat tahajud. Kalau dia baru bangun, masih 5 menit lagi, masih 10 menit lagi belum subuh, dia baru bangun. Kemudian dia siap-siap, wudhu dan sebagainya, bersih-bersih di sholat 2 rakaat dapat. Bukan sunnah fajar, karena belum fajar namanya. Ya, makanya kalau di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi ada jadwal sholat fajar, bukan sholat subuh. Kita cari dah jadwal di Masjidil Haram, nggak ada sholat subuh, adanya sholat apa? Sholat fajar. Jadi sholat fajar ya sholat subuh di kita sama. Nah itu jadi kesimpulannya, sholat sunnah fajar itu maksudnya sholat sunnah subuh. Datangnya kalau udah waktu subuh, azan, selesai azan. Nah kita ya apa tuh? Kita ya azan. Habis azan baru kita sholat. Nah sholat itu disebut dengan sholat sunnah subuh, sholat sunnah fajar. Yang kata Nabi nilainya lebih bagus daripada dunia dan isinya. Itu begitu. Jadi riwayat itu Nabi tetap sholat sunnah subuh, kemudian baru sholat subuh. Ya, itu yang menandakan bahwa qada hukumnya wajib. Tuh hadisnya tuh. Ya, hadis sahih di Bukhari jelaskan Bapak, Ibu. Jadi Bilal kesiangan karena ketiduran. Nabi udah ketahuan memang dia mau tidur dulu. Bilal disuruh bangunin. Bilal bilang iya. Ternyata Bilal tidur juga. Nah itu Nabi sholat subuh walaupun jam 8. Itu tetap ya namanya sholat walaupun kodok. Dan inilah yang menyatakan sholat kodok itu hukumnya wajib ya. Jadi wajib. Kita tuh santri kan biasanya begitu kalau bangun ya jam 3 ditidur, jam 8 baru bangun ya. Habis bangun di ngerokok dulu ya. Terus baru sholat. Sholat apa? Sholat subuh kodoan. Kata santri ngamalin ilmu katanya. Gitu dibilang. Ya, ngamalin ilmu sholat subuh jam 8. Ya, karena Nabi dulu pernah katanya begitu. Nah itu dalil santri. Ya, santri yang males. Ya, nah begitu. Jadi jangan, nggak boleh subuh tepat waktu. Nah seperti itu. Ya. Jadi begitu ya Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi masya Allah. Ya itu sholat sunnah yang muakkadah jangan ditinggalin. Ya jangan ditinggalin. Jadi sholat witir jangan ditinggalin. Nah satu lagi pesan Nabi apa? Puasa setiap bulan 3 hari. Yaitu min ayyamil bid. Ya tanggal 13, tanggal 14 sama tanggal 15. Itu yang dikenal dengan min ayyamil bid. Puasa di malam bulan purnama, malamnya bulan purnama, siangnya di puasa. Nah itu tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15. Namanya puasa sunnah min ayyamil bid. Ya, jadi 3 tuh kalau bisa jangan ditinggalin. Sholat duha, sholat witir, puasa sunnah setiap bulan 3 hari. Tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15. Kecuali bulan Zulhijjah. Tanggal 13 termasuk hari tasyrik, haram hukumnya puasa.
maka di beberapa kitab fikih termasuk di Al-Minhajul Qaum saya baca ya itu diganti jadi naik 14, 15, 16. Nah, seperti itu. Nah, ini yang dikatakan ya wabana lahu baitan fil jannah. Jadi Allah buat orang tadi rumah di dalam surga. Jadi kalau masuk pasar ingat amalannya ini, doa ini kita udah hafal. Ya, udah biasa kita baca, habis sholat kita baca, habis selesai ziarah kubur kita mau tinggalkan kubur kita baca. Ya, nah ternyata ini mau masuk ya pasar kita baca juga. Ya, itu ternyata pahalanya besar sekali. Wa fihi minaz ziyadati, dan di dalamnya ada tambahan. Qala rawi, berkata rawi, Pakodim tu Khurasan. Saya pernah datang ke kawasan Khurasan. Khurasan sekarang tuh Iran. Ya. Fa'ataitu Qutaibah ibn Muslim. Maka saya datang ke seorang yang bernama Qutaibah bin Muslim. Fakultu, maka aku berkata, ataituka bihadiyatin. Aku datang kepada kamu membawa hadiah. Fahaddastuhu bil hadisi. Maka saya cerita ya tentang ini hadis. Fakana Qutaibah ibnu Muslim yarkabu fi markabihi hatta ya'tiya suqa. Maka Qutaibah bin Muslim saat itu sedang mengendari kendaraannya. Ya lalu dia datang ke pasar. Fayaquluha, maka dia ucapkannya tuh sumayan sarifu, kemudian dia balik aja lagi. Pengen ngamalin hadis. Kata Utbah, enak banget nih kata ya Qutaibah bin Muslim. Pahalanya besar banget. Ya abis dikasih cerita hadis begitu tuh ya. Kemudian Qutaibah naik aja kendaraannya tuh ke pasar. Sampai pasar, masuk pasar dibaca doa. Selesai baca doa dipulang lagi. Begitu. Ya, cuma pengen ngamalin doang nih. Pengen ngamalin hadis yang disampaikan oleh temennya. Ya, itu. Warawahul Hakimu, dan ini diriwayatkan oleh Imam Hakim aidan juga min riwayat Ibnu Umar, dari riwayat sahabat Abdullah bin Umar. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat ini datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Hakimu, berkata Imam Hakim, wa fil babi an Jabirin, dan di dalam bab ini juga riwayat dari Jabir, wa Abi Hurairah, dan Abi Hurairah, wa Buraidata, dan Buraidah al-Aslami, wa Anasin, dan juga Anas bin Malik. Qala, beliau bilang, wa aqrabuha min syara'iti hadzal kitabi, dan yang paling dekatnya dari syarat-syarat kitab ini hadis Buraidah, hadis riwayat daripada Imam Buraidah bi ghairi hadzal lafzi, yang tidak menggunakan lafaz ini. Farawahu bi isnadihi an Buraidah, maka diriwayatkan nih hadis dengan isnadnya dari ya Imam Buraidah. Qala, berkata siapa Buraidah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza dakhala suqa, apabila ya Rasulullah itu masuk pasar. Qala, maka Rasulullah berdoa. Lagi ada doa yang lain dalam riwayatnya Imam Buraidah. Doanya begini, Bismillah, Allahumma inni as'aluka khaira hadhihi suq wa khaira ma fiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha. Allahumma inni a'udzubika an usiba biha yaminan fajratan aw sabqatan khasiratan. Nah itu ya, ada dalam hadis lain ternyata ini ya yang dibaca Nabi. Bismillah, dengan nama Allah. Jadi pas masuk pasar, di samping tadi riwayat sudah dijelaskan sahih, ini juga sama. Ada riwayat lagi, Nabi kalau masuk pasar baca Bismillah, dengan nama Allah. Allahumma inni as'aluka khaira hadzis suq. Ya Allah, saya minta kepada Engkau sebaik-baik ini pasar. Wa khaira ma fihi, dan sebaik-baik apa yang ada di dalam pasar. Jadi as-suq itu ya kalimatnya muannas. Ya, makanya pakai hazihi, hazisuk. Ya, kalau ditanya muannasnya, muannas apa nih? Muannas majazi. Iya. Sebab muannas ada dua. Ada muannas hakiki, ada muannas majazi. Nah, seperti itu. Ini as-suq ya, dia muannasnya muannas ya majazi namanya. Jadi Allahumma inni as'aluka khaira hadhis suq. Ya Allah, sesungguhnya saya minta kepada kamu sebaik-baik ya ini pasar. Wa khairu ma fiha, dan sebaik-baik ya yang ada di dalamnya. Seperti itu.
Wa a'udzubika min syarriha, dan saya berlindung kepada engkau dari kejahatannya. Ini pasar. Wa syarri ma fihi, dan kejahatan yang ada di dalam pasar. Nah, itu kan yang namanya pasar macam-macam. Ya, makanya kita minta perlindungan supaya dapat kebaikan dan dilindungi dari kejahatannya. Kemudian ditambahin lagi doanya Nabi, Allahumma inni a'udzubika an usiba fiha biyaminan fajiratan. Ya Allah, saya berlindung kepada engkau jangan sampai saya masuk tertimpa di dalam pasar ini ada yaminan fajirah, sumpah palsu. Ya kan banyak di pasar, banyak orang yang sumpah palsu. Wallahi, demi Allah, ada orang ya konsumen beli, ya nanya ini harganya berapa, ini barang berapa, ya ditawar ini 500.000, kemudian kata pedagangnya belinya aja kagak dapat. Wallahi, demi Allah, belinya aja kagak dapat, padahal beli cuma 200.000. Ya ditawar 500.000, yang belinya aja nggak dapat, pakai sumpah. Nah itu sumpahnya palsu. Ya mestinya jangan begitu. Kalau dia nggak kasih, udah nggak kasih aja, jangan bilang belinya kagak dapat. Ya padahal belinya 200.000, ya ditawar 500.000, bilang untungnya belum gede gitu. Ya saya kagak jual 500.000, kenapa emang? Untungnya belum gede Pak Haji. Begitu. Ya boleh kalau begitu. Ya kalau demi Allah belinya kagak dapat, berarti ada sumpah fajirah. Nah itu jangan. Ya jadi jangan sampai. Kalau kita puasa tuh Pak, udah sumpah begitu tuh, batal pahala puasa kita. Makanya jangan sampai pedagang-pedagang melakukan pembohongan. Ya seperti itu. Ya banyak orang dengan modal sumpah ingin mendapatkan keuntungan, padahal bukan. Itu yang ada kerugian. Yang ada kerugian. Nah, jadi kita boleh ngambil untung, tapi nggak boleh pakai sumpah palsu. Kenapa dia pakai sumpah palsu? Tujuannya untuk memperkuat konsumen, pembeli. Oh iya dia udah sumpah tuh bener, belinya kagak dapat. Kan dia yakin itu. Nah, begitu. Jadi jangan. Allahumma inni a'udzubika an usiba fiha yaminan fajiratan. Terus yang kedua apalagi minta perlindungannya? Ausab kotan khosiratan. Atau saya berlindung daripada akad-akad yang rugi, baik dari segi duniawiyah atau dari segi agama. Nah, itu namanya sopkoh, ya, ak dan khosiratan. Ya, jadi akad yang dapat merugikan. Ya, jadi jangan sampai. Nah itu di pasar begitu. Makanya di zaman sahabat Umar bin Khattab, para pedagang-pedagang harus disuruh belajar muamalah dulu. Fikih muamalah harus belajar. Siapa-siapa pedagang-pedagang, kata Sayyidina Umar bin Khattab, belum belajar fikih muamalah, kagak boleh dagang dulu. Begitu. Suruh belajar fiqhul muamalah tentang ya babul bai', ya bab menerangkan tentang jual beli, sehingga nanti dia tahu mana yang namanya riba, mana yang bukan, mana yang namanya naker, yang takarannya benar, yang tidak benar. Jangan masuk dalam kategori ayat wailul lil mutaffifin alladzina iza qalu 'alan nasi yastawfun wa iza qaluhum awazanhum yukhsirun. Itu jangan sampai. Ya, jadi jangan sampai suka ngurangin takaran, timbangan, ukuran. Nah, itu kan banyak pedagang-pedagang begitu. Kenapa? Karena kagak ngaji. Kalau pedagangnya ngaji, ditakut ada ilmunya. Ya begitu, makanya sahabat Umar bin Khattab mewajibkan para pedagang sebelum dia melaksanakan transaksi ya bisnisnya harus ngaji fikih babul muamalah, babul bai', ya bab yang tentang jual beli, supaya kagak masuk nanti riba, kagak nipu, ya kagak zolim. Jangan masuk dalam kategori wailul lil mutaffifin, celaka bagi para pedagang-pedagang yang curang. Kan sekarang banyak Bapak, Ibu, Saudara, pedagang-pedagang yang curang banyak. Ya, demi ingin mendapatkan keuntungan. Ya, dengan cara-cara yang curang, Masya Allah, kalau kita lihat tuh berbagai macam cara. Ya, nah itu kalau kita ngaji insya Allah enggak berani. Ya, karena kita urusannya bukan hanya dunia saja, urusan kita nanti sampai di akhirat. Walaupun bagaimana, ya laksanakanlah bisnis itu dengan cara-cara yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Makanya kata Umar bin Khattab, ngaji bab muamalah.
ya, supaya tahu tentang cara-cara jual beli. Itu begitu. Bab istihbabi qaulil insani. Ini bab menerangkan tentang dianjurkannya mengucapkan seorang manusia liman tazawwaja, ya, tazawujan mustahabban, ya, bagi orang-orang yang memang ingin menikah, ya, yang dianjurkan, awishtara, atau ingin membeli, au fa'ala fi'lan, atau melakukan satu perbuatan yastahsinuhu syar'u, yang dianggap bagus oleh syara'. Ya, asobta au ahsanta, dibilang begitu, asobta engkau benar, au ahsanta atau bilang ahsanta engkau bagus, wa nahwahu dan seumpamanya. Itu sunnah tuh. Ya, begitu kita bilang ahsanta. Rawaina fi sahihi Muslimin, kami riwayatkan dalam sahih Muslim an Jabirin, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, qala, berkata siapa Jabir, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda kepada saya siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tazawwajta ya Jabiru, engkau ingin menikah wahai Jabir. Tuh, Jabir saat itu ya Rasul tahu informasi ingin menikah. Lalu Nabi Muhammad ketika ketemu dengan sahabatnya Jabir dibilang, tazawwajta ya Jabir, engkau mau menikah wahai Jabir. Qultu, lalu saya, kata Jabir, bilang na'am, iya. Qala, lalu Nabi nanya lagi, bikran am sayyiban, kamu menikahnya dengan seorang gadis atau seorang janda? Gitu. Qultu, lalu Jabir berkata, saya berkata Jabir maksudnya, sayyiban ya Rasulullah, dengan seorang janda ya Rasulullah. Ya, dibilang dengan seorang janda ya Rasul. Qala, Nabi bilang lagi, Bapak Ibu, fahalla jariyatun tula'ibuha wa tula'ibuka, apa enggak ada seorang gadis yang memang gadis itu kamu nanti bisa mempermainkannya dan gadis mempermainkan kamu. Ya, bisa bermain-main terlebih dahulu sebelum melakukan hubungan, ya, di awal pada saat malam pertama. Nah, begitu. Jadi dia ada, ya, namanya, ya, permainan, ya, karena sama-sama enggak paham. Nah, seperti itu. Beda dengan seorang janda. Kalau orang janda nggak bisa main-main lagi, udah tahu dia, ya, udah paham, diajarin bisa-bisa ntar. Nah, begitu. Auqala, atau Nabi bilang begini, tudahikuha wa tudahikuka. Jadi satu riwayat begitu hadisnya, tulaibuha wa tulaibuka. Hadis yang lain, tudahikuha wa tudahikuka. Tudahikuha, ini domirnya anta, engkau bisa bercanda-canda dengan dia, wa tudahikuka, dan dia itu perempuan, ya, perempuan, domirnya pakai tak juga, tapi hiya. Kalau tudahiku tadi tak, anta, ya, engkau, ya, bisa bercanda-canda kepada itu perempuan, dan perempuan itu bisa bercanda-canda kepada engkau. Itu Nabi bilang. Bedanya tuh begitu antara janda dengan gadis, begitu. Ya, di malam pertama maksudnya. Qultu, aku berkata, inna Abdallah, sesungguhnya Abdallah, yakni abahu. Dibilang ini, kenapa saya milih kepada seorang yang janda tadi? Ya, dibilang sesungguhnya Abdullah yang dimaksud ayahnya tupia, ya, udah wafat, watarokatis abanatin. Nah, kebetulan dia ninggalin 9 anak-anak perempuan, anak yatim. Ausam'an, atau ada yang bilang 7 anak yatim. Wa ini karihtu an aji'aha bimislihinna, dan saya tidak suka kalau saya akan mendatangkannya dengan sepertinya. Fa ahbabtu an aji'a bimra'atin, maka aku senang untuk mendatangkan seorang perempuan taqumu alaihinna, ya, wa tuslihuhunna, yang bisa melaksanakannya dan melakukan kebaikan-kebaikannya. Tujuan saya karena, ya, saya ini, ya, bukan ngelihat itunya, tapi lihat kesabarannya. Ini orang ada anak yatimnya. Kalau saya menikah berarti otomatis saya membantu dia karena dia punya anak banyak, ya. Jadi Bapak Ibu, kalau ada seorang gadis, ya, itu dia belum punya anak, tapi kalau seorang janda dia ada anak yatimnya, saya menikah dengan dia bukan sekaligus untuk, ya, membantu orang tuanya, tapi anak-anaknya juga.
Nah, seperti itu kata alasannya ya kepada Rasulullah. Lalu kata Rasulullah, asobta, engkau benar. Nah, dibenerin sama Nabi. Nah, begitu. Makanya Bapak Saudara dianjurin kalau ada seorang janda muda yang punya anak boleh kawin ya sama dia. Ya, tujuannya apa? Dengan tujuan supaya apa? Ya, merawat anak-anaknya. Tuh, seperti itu. Nah, itu diceritain ya sama ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bilang apa? Asobta, engkau benar. Tuh. Iya, apalagi banyak kontrakan itu kata Ustaz Ridho. Iya, boleh juga dilihat. Ya. Nah, begitu. Jadi asobta. Jadi Nabi bilang begitu. Ya, asobta, engkau benar. Nah, jadi ini artinya boleh kita bilang asobta ahsanta. Nah, itu salah satu ya jawaban daripada seseorang yang ditanya kemudian melakukan jawaban. Dia menikah atau dia membeli, kenapa kamu beli mobil ini alasannya asabta, atau dibilang ahsanta ya. Nah, itu boleh tuh, itu sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa zakarul hadisa, kemudian disebut itu hadis. Babu mayakulu izan nazar fil mir'ati, ini bab menerangkan sesuatu yang dibaca apabila dia ngelihat fil mir'ati di kaca cermin. Mir'ah itu artinya cermin. Ya, jadi seorang ketika sedang berkaca di cermin nanti ada doanya. Rawaina fi kitab Ibnu Sunni, kami meriwayatkan di dalam kitab Imam Ibnu Sunni an Aliyin radhiyallahu anhu. Riwayat ini datang dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana idza nazara fil mir'ati, adalah Nabi Muhammad SAW apabila dia bercermin di cermin, qala, maka Nabi bilang ini doanya, alhamdulillah Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ini doa kadang-kadang anak-anak TK udah diajarin ya sama guru-gurunya. Ya, seperti itu. Tapi kadang-kadang gurunya ngajarin doang, baca mah kagak, ya. Nah, begitu. Anak-anak TK diajarin, ya. Pas man gurunya berkaca dia kagak baca. Ya. Nah, begitu. Sama juga kita ya kalau ya ajarin doa mau makan, mau apa, itu anak-anak TK kita tuh bisa-bisa semuanya TPA ya, pada pinter ya. Nah, ini bukan untuk anak-anak sebenarnya, buat kita juga semua ya. Seperti itu, mau makan baca bismillah, selesai makan baca alhamdulillah, doanya secara sempurna diajarin. Itu buat kita juga, bukan buat anak-anak doang doanya. Ya, mau tidur apa. Nah, ini kadang-kadang kita lupa mulu, mau tidur lupa baca doa, bangun tidur kita baca ya doanya lupa juga. Ya, itu jangan. Nah, ini Nabi yang ngajarin. Nabi kalau bercermin di depan kaca, maka Nabi bilang alhamdulillah, bermula segala puji itu milik Allah. Allahumma, ya Allah, kama hassanta khalqi, sebagaimana engkau telah memperbaguskan ya ciptaanku, ya engkau ya berikan yang paling bagus ya rupaku, fahassin khuluqi, maka baguskanlah akhlakku. Ya, kan manusia itu diberikan bentuk yang paling bagus. Ya, kan ada ayat Al-Qur'annya. Ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Makanya ketika dia bercermin dibaca Allahumma kama hassanta khalqi. Nah, yang paling penting apa lagi? Fahassin khuluqi, maka baguskanlah akhlak saya, adab dan budi pekerti saya. Warawainahu fihi, dan kami telah meriwayatkannya fihi di dalamnya kitab Imam Ibnu Sunni juga, min riwayat Ibni Abbasin, dari riwayatnya sahabat Abdullah bin Abbas, biziyadatin, ada tambahannya lagi. Warwainahu, ya, dan kami telah meriwayatkannya fihi di dalam kitab Imam Ibnu Sunni min riwayati Anasin, dari riwayat Anas bin Malik, qala, beliau bilang, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza nazara wajhahu fil mir'ati, apabila Nabi sedang berkaca ya mukanya di cermin, qala, maka Nabi membaca doa, alhamdulillahillazi sawwa khalqi fa'addalahu wa karrama surata wajhi fahassanaha wa ja'alani minal muslimin.
Tapi yang sering kita amalin ini, alhamdulillahi Allahumma kama hasanta khalqih wa hasin khuluqi. Tapi ada lagi doa yang lain dalam riwayat yang lain. Ya, di sini Nabi bilang alhamdulillah. Awalnya tetap alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Allazi sawwa khalqi, yang Allah telah menyempurnakan ciptaan saya. Fa'adalahu, lalu dia menyempurnakannya. Wa karrama, dan dia memuliakan surat wajhi, bentuk wajah saya. Fahassanaha, maka lalu Allah baguskan lagi itu muka saya. Wa ja'alani, dan Allah telah jadikan saya minal muslimin, dari orang-orang Islam. Babu mayakulu ya indal hijamati. Ini bab menerangkan sesuatu yang dibaca saat lagi hijamah, bekam. Ya, orang kalau mau dibekam tuh ya ada juga doanya. Rawaina fi kitab Ibn Sunni, kami telah meriwayatkan di dalam kitab Imam Ibn Sunni an Aliin radhiyallahu anhu qala, dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, beliau Sayyidina Ali berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a ayatal kursi, siapa yang membaca ayat kursi indal hijamati, pada saat lagi dibekam, kanat manfaatah hijamati, maka dia akan merasakan kemanfaatan dari hasil bekamnya. Salah satu ayat yang dibaca ayat kursi. Ya, itu begitu. Ya, jadi nanti ya ada orang-orang yang memang punya keahlian tuh dalam membekam. Ya, dalam membekam. Ya, itu nanti ada bacaan-bacaannya. Tapi ya yang paling bagus bacalah ayat kursi. Ya, ayat kursi. Insya Allah nanti dia akan merasakan manfaat dari hasil bekamnya. Babu mayakulu iza tonak uzunuhu, ini bab menerangkan sesuatu yang dibaca apabila terdengar dengung telinganya. Kadang-kadang di telinga dengung itu, ada yang bilang lu lagi diomongin kali. Ada yang bilang begitu. Kan kadang-kadang ada telinga kita begitu ya. Ya tiba-tiba ada ya suara dengung gitu. Ya, ada yang bilang lu lagi dipanggil kali, lagi diomongin kali. Nah, ada yang bilang begitu. Nah, ini kata Nabi, kalau telinga kita ya berdengung, ya bagaimana tuh? Rawaina fi kitab Ibnu Sunni, kami riwayatkan di dalam kitab Imam Ibnu Sunni an Abi Rafi', ya hadisnya riwayat dari Abi Rafi' radhiyallahu anhu, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah pembantu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata, siapa maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iza tannat uzunu ahadikum, apabila terdengar dengung telinga salah seorang di antara kamu. Ya, jadi ya, pokoknya telinganya tuh ada dengung-dengungnya terdengar. Fal yadhkurni, maka kata Nabi, ingatlah dia kepada saya. Suruh ingat, baca selawat berarti. Wal yusalli alayya, dan bacalah selawat atasku. Jadi artinya kita ingat zikir. Zikir bisa jadi kepada Allah, kemudian kita perkuat dengan kita membaca selawat. Kita baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad. Terus tertiup ya ke telinga. Nah, itu kita baca zikir, ya baca selawat, kemudian mudah-mudahan nanti akan hilang tuh. Ya, seperti itu. Ya, jadi suara-suara dengungnya nanti akan hilang. Kata Nabi, fal yazkurni wal yusalli alayya. Wal yakul, kemudian Nabi hendaklah mengucapkan, zakarallahu bi khairin man zakarani, Allah akan ingat dengan kebaikan orang yang ingat kepada saya. Jadi ketika kita ingat amal Rasulullah, itu berarti kita ingat dengan kebaikan. Maka Allah akan ingat kepada orang yang selalu ingat dengan hal-hal yang baik. Babu mayakuluhu iza khadirat rijluhu, ini bab menerangkan tentang sesuatu yang diucapkannya apabila mati rasa kakinya. Khadirat itu ya mati rasa. Kalau kata orang kita kebas, ya kakinya kebas gitu. Ya. Nah begitu. Ini bagaimana nih kalau ada kaki kebas mati rasa? Ya itu ada doa yang dibaca. Rawaina fi kitab Ibn Sunni anil Haitsam, kami telah meriwayatkan di dalam kitab Imam Ibn Sunni dari Haitsam ibni Hanash qala, beliau bilang, kunna inda Abdullah ibni Umar,
adalah kami dekat dengan Abdullah bin Umar. Fahadirat rijluhu, ternyata kakinya kebas. Faqala lahu rajulun, lalu laki-laki itu berkata kepada siapa? Kepada Haisam bin Hanas. Ya, bilang uzkur ahabban nas ilaika, ingatlah terhadap manusia yang paling kau cintai. Ya, ingatlah ya ahabban nasi, manusia yang paling cinta ilaika kepada kamu. Siapa manusia yang paling kita cintai? Faqala ya Muhammad SAW, maka berkata ya Muhammad SAW, faka'anna manusita min iqalin, maka seakan-akan dia aktif lagi nanti. Ya, begitu. Jadi baca selawat. Ya, ingat kepada sosok manusia yang paling kita cintai. Nah, tidak ada di dunia ini yang paling kita cintai sosok manusia kecuali siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti akan kembali aktif lagi tuh, kebasnya hilang, mati rasanya hilang. Nah, itu dengan dia nginget kepada ya orang yang paling dicintai. Warawaina fihi, dan kami tambahkannya fihi di dalam kitab Imam Ibn Sunni Al-Mujahidin daripada Mujahid qala, berkata siapa Mujahid, khadirat rijlu rajulin inda Ibn Abbasin, ya kebas kakinya seorang laki-laki yang dekat dengan sahabat Abdullah bin Abbas. Jadi kebetulan ini orang laki-laki duduknya dekat sama sahabat Abdullah bin Abbas. Tiba-tiba kaki orang itu kebas. Faqala Ibnu Abbasin, maka berkata sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, uzkur ahabban nas ilaika, ingatlah kepada ya sosok manusia yang paling kamu cintai. Faqala Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dibilang manusia yang paling dicintai tidak lain Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahaba khadaruhu, maka hilang kebasnya, mati rasanya. Tuh. Jadi selawat fungsinya banyak banget Bapak Ibu Saudara. Ya, dengan kita membaca selawat tuh ya itu kadang-kadang ya apa ya yang kita sedang rasakan, penyakit kah, kebas kah, kalau datang secara tiba-tiba, itu menurut hadis di sini ya bisa hilang ya dengan disebut ya. Jadi sebut tuh ya, makanya minimal kita menyebut Muhammad, orang yang paling kita cintai, itu manfaatnya banyak sekali. Warawaina fihi, dan kami telah meriwayatkannya fihi di dalam kitab Imam Ibn Sunni an Ibrahim ibn al-Munzir al-Hazami, dari Ibrahim bin Munzir al-Hazami ahadi syuyukhil Bukhari. Ya, jadi Imam Ibrahim ibn al-Munzir al-Hazami salah satu guru daripada gurunya Imam Bukhari. Alladzina ya rawa anhum, yang memang Imam Bukhari pernah meriwayatkan dari mereka, fi sahihi, di dalam sahihnya Imam Bukhari. Qala, beliau bilang, ahlul madinati yu'jibuna min husni baiti abil atahiyah. Ya, ahlul Madinah, mereka itu kagum min husni baiti abil atahiyah, karena bagus rumahnya Abil Atahiyah. Wa tahdaru fi ba'dil ahayini rijluhu, dan di satu waktu itu kebas kakinya Abil Atahiyah. Fa illam yakul, seandainya dia tidak ngucapin ya utub lam yazhabil khadar, ya utub, ya disebut tuh utub, ya kata-kata utub disebut. Yang dimaksud utub itu adalah orang yang paling dicintai, ya itu lam yazhabil khadar, maka tidak akan hilang tuh kebasnya. Tuh begitu. Jadi dulu orang-orang tua kita tuh kalau baca sejarah ada biografi Syekh Saman, itu kan ada salah satunya. Ya, dengan nyebut Syekh Saman aja, Syekh Saman disebut-sebut, dipanggil-panggil, itu bisa melindungi daripada ujian, cobaan dan musibah. Bala, dicinta dengan Syekh Saman. Nah, Syekh Saman itu kan bukan orang sembarangan, orang yang cinta kepada Nabi, orang yang cinta kepada Allah. Ya, nah itu dengan nyebut Syekh Saman aja, baru nyebutnya doang, itu musibah bisa ditolak. Nah, begitu. Makanya ada yang namanya kita baca biografi Syekh Saman. Kalau istilahnya dulu manakib, ya manakiban, manakib Syekh Saman, ya manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah seperti itu. Ya, jadi itu orang-orang tua kita dulu tuh kalau mau acara-acara banyak yang baca manakib Syekh Saman.
Sekarang bukunya aja udah susah Pak. Ya, kita pengen beli nih Syekh ya Saman Marakibnya udah agak susah. Ya, itu susah Saman banyak karomahnya. Kita sebut aja namanya. Itu ya kadang-kadang ya bala musibah akan diangkat sama Allah Subhanahu wa taala. Tuh, jadi begitu. Jadi kalau kita sebut mereka, apalagi yang disebut Nabi Muhammad, ini belum Nabi Muhammad, baru orang yang cinta dengan Nabi Muhammad, Syekh Saman, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan para wali-wali kutub lainnya. Ya, itu banyak manfaatnya. Nah, disitulah rahasianya. Ya, kita disuruh nyebut orang-orang yang kita cintai saat lagi susah. Ya, pada saat-saat lagi susah kita ingat sama orang-orang yang kita cintai, yang orang itu cinta kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan itu akan membuahkan ya banyak manfaat. Yang kakinya lagi kebas, mudah-mudahan kakinya itu ya jadi hilang rasa kebasnya. Dan ini sudah dibuktikan dalam ya hadis-hadis yang kita baca ini. Cukup saya kira, nanti baru babu jawazi du'ail insan. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin.